مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melanjutkan pembahasan kita yang hari ini kita akan sampaikan berkaitan dengan hak khiyar atau al-khiyar. Al-khiyar itu adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Yang perlu kita pahami yang pertama adalah bahwa hak khiyar ini itu hanya berkaitan dengan transaksi yang sifatnya tijarah. Itu transaksi sifatnya untuk menghasilkan keuntungan. Dan salah satunya adalah terkait dengan transaksi jual beli, ya. Kemudian transaksi al-ijarah, ya, sewa menyewa, dan tidak ada hak khiyar itu terkait dengan akad hibah. Ya, jadi akad hibah itu akad donasi, ya, atau memberikan sumbangan, ya, sedekah, itu tidak ada namanya hak khiyar. Jadi hak khiyar itu berkaitan dengan untuk transaksi yang di situ ada unsur keuntungan yang diterima oleh pedagang. Mengapa ada hak khiyar? Ini yang harus kita pahami, ya, para jamaah, karena Islam itu memberikan keleluasaan bagi masing-masing pihak untuk, ya, mempertimbangkan kembali. Karena bisa jadi ada pihak yang dia dalam mengambil keputusan itu tidak dengan pertimbangan yang matang, ya, atau tergesa-gesa, sehingga diberikan kelonggaran waktu untuk mempertimbangkan. Ini yang dinamakan dengan hak khiyar. Hak khiyar sendiri, para jamaah, itu disebutkan baik itu di dalam hadis, ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dijelaskan, ya, menurut kaidah para ulama. Hak khiyar sendiri kita akan lihat, ya, ada beberapa hadis yang menjelaskan mengenai hak khiyar yang menjadi pijakan kita dalam membahas hak khiyar ini. Yang pertama adalah hadisnya Hakim bin Hizam. Beliau seorang pedagang, ya, di zaman Rasulullah SAW, dan beliau ini selain meriwayatkan hadis ini juga pernah kita bahas sebelumnya terkait dengan larangan menjual barang yang tidak dimiliki, ya. Dari Hakim bin Hizam, Rasulullah bersabda,
al-bai'ani bil khiyar malam yatafarraqa au qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kazaba muhiqat barakatu bai'ihima. Dua pihak yang bertransaksi itu memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Itu namanya hak khiyar. Sampai keduanya berpisah. Sampai keduanya berpisah. Jadi sepenggal dari kalimat itu menunjukkan bahwa hak khiyar itu ya melanjutkan atau membatalkan akad itu adalah sampai mereka itu keluar dari majelis. Jadi ketika mereka masih dalam satu majelis akad, ya masih belum berpisah, berarti di situ masih ada hak khiyar. Itu namanya hak khiyar majelis. Kemudian selanjutnya dari hadis tadi, apabila keduanya transparan, ya jujur, dan kemudian menjelaskan, ya. Jadi menjelaskan kalau ada cacat dijelaskan, ya. Maka diberkahi, ya, perniagaan keduanya. Jadi ini menunjukkan adanya khiyar yang kedua, yaitu adanya khiyar aib, ya. Bahwa pihak pembeli punya hak untuk membatalkan transaksi, ya, kalau ada cacat yang tidak dijelaskan oleh pihak penjual. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kewajiban dari pihak penjual, yaitu termasuk dalam akad jual beli, kemudian juga penjual jasa itu harus menyampaikan secara transparan. Yaitu hukum asalnya adalah wajib untuk menyampaikan secara transparan. Sebagaimana sebuah realisasi konsekuensi dari ya al-muslimu akhul muslim. Orang beriman itu adalah saudara bagi orang lain. Sehingga la yahillu, ya tidak halal ya seseorang itu ya menjual kepada saudaranya ya suatu aib yang kecuali dia jelaskan. Ya, kecuali dia jelaskan. Dan nanti penjelasan tentang khiyar yang kedua itu juga ada penjelasan rinciannya. Kemudian apabila keduanya itu menyembunyikan, ya, atau melakukan manipulasi, ya, menyembunyikan cacat atau melakukan manipulasi, artinya tidak jujur ya dalam bertransaksi, maka muhiqat barakatu bai'ihima, maka dicabut keberkahannya. Dan makna dicabut keberkahannya itu ya banyak sekali ya. Salah satunya adalah nanti pihak pembeli membatalkan transaksinya. Jadi kalau pihak pembeli membatalkan transaksinya, berarti itu dicabut keberkahan dari penjual. Dan kemudian juga pihak pembeli misalnya jika memaafkan sebagian dan sebagiannya meminta kompensasi atas cacat itu, maka ini juga termasuk dari dicabut keberkahan. Jadi maknanya luas. Ini yang menjadi pijakan kita. Kemudian yang kedua adalah hadisnya Abdullah bin Umar. Ya. Ini juga secara redaksional juga hampir sama dengan hadisnya Hakim bin Hizam. Ya. Bahwa ketika seseorang itu belum berpisah dari majelis akad, ya, meskipun sudah terjadi transaksi, ya, artinya sudah terjadi transaksi itu ya sudah terjadi pertukaran, ya, sudah terjadi pertukaran barang, ya, juga sudah terjadi pertukaran uang, ya, karena akad jual beli itu kan iwad, ya, yaitu berpindah kepemilikan bi iwadin dengan adanya iwad, dengan adanya pengganti yang sepadan, yaitu uang, ya. Maka sebelum mereka berpisah itu, ya, mereka masih punya hak namanya hak khiyar. Itu adalah hak khiyar majelis. Kemudian di hadis yang ketiga dari Abdullah bin Amr bin As, bahwa Rasulullah ini menambahkan ya penjelasan ya bahwa bila keduanya itu sepakat untuk memperpanjang hak khiyar. Jadi hak khiyar itu ya yang tadi hak khiyar majelis,
Maka kalau keduanya itu sepakat untuk memperpanjang hak khiyarnya, memperpanjang hak untuk membatalkan, ya, itu sampai dengan waktu yang sudah disepakati, maka itu diperkenankan. Ya. Bahkan di riwayat yang ketiga itu dijelaskan la yahillu, bahwasanya tidak halal, ya, seseorang atau penjual itu meninggalkan pembeli, ya, karena ia takut untuk membatalkan transaksinya. Jadi agar pembeli tidak membatalkan transaksinya, kemudian setelah selesai transaksi langsung penjual keluar dari majelis dalam rangka untuk khawatir, ya, maka itu tidak diperkenankan. Mari kita bahas satu persatu para jamaah. Yang pertama adalah khiyar majelis. Jadi khiyar majelis ini jadi sudah disebutkan malam yatafarraqo, ya, sampai keduanya masih di majelis akad, ya. Sebelum keduanya berpisah, itu namanya khiyar majelis. Jadi kalau seseorang masih di majelis akad, ya, dan kita lihat majelis akadnya untuk saat ini, ya, tentu tidak hanya offline, ya, bisa juga by telepon, ya. Maka majelis akad itu adalah tempat di mana seseorang itu bertransaksi, dan itu tidak hanya tempat yang sifatnya fisik. Bisa ketika transaksinya itu dalam bentuk komunikasi, ya, komunikasi, maka kalau sudah selesai pembicaraan, ya, maka itu sudah selesai, khiyar majelisnya selesai. Terus seorang bertransaksi di toko, ya, atau di supermarket, ya, kalau masih di dalam, ya, berarti masih di majelis akad, ya, sehingga dibolehkan, ya, untuk menggunakan hak khiyarnya. Ini sebagaimana hadis yang tadi diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam, ya, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Jadi masing-masing pihak itu memiliki hak khiyar sampai keduanya berpisah. Jadi mulainya adalah ketika ada transaksi, ya, kemudian berakhirnya adalah ketika mereka sudah keluar dari majelis akad. Misalnya contohnya adalah ketika pihak penjual, ya, biasanya kalau di toko atau di supermarket itu pihak penjual mengatakan secara jelas di situ, dan itu dipahami oleh pihak pembeli, ya, setelah transaksi tidak ada komplain misalnya, atau tidak ada, atau setelah transaksi barang tidak bisa dikembalikan, ya, setelah transaksi barang tidak dikembalikan. Itu juga salah satu contoh, ya, ungkapan, ya, salah satu pihak, ya, yang di situ sudah dijatuhkan hak khiyarnya. Jadi hak khiyarnya sudah diputuskan, dan itu sudah disepakati oleh pihak pembeli. Bisa juga dari pihak pembeli yang mengatakan itu. Saya beli barang ini, ya, dengan catatan, ya, tidak ada, ya, hak khiyar, ya, tidak ada hak khiyar. Ya, itu juga dibolehkan. Atau ungkapan yang tadi yang disampaikan oleh penjual, ya, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, ya, itu dibolehkan. Jadi catatan, ya, dari hak khiyar majelis ini, bahwa hak khiyar majelis itu berawal dari ketika ada transaksi, dan kemudian berakhir ketika masing-masing pihak itu meninggalkan transaksi atau meninggalkan majelis akad. Jadi sudah selesai. Tapi hak khiyar itu bisa diputuskan atau bisa berakhir, ya, dengan salah satu ungkapan, ya, dari pembeli atau dari penjual. Yang penjual atau pembelinya mengatakan bahwa tidak ada hak khiyar lagi, ya. Tapi kalau bahasanya bisa menggunakan bahasa atau ungkapan-ungkapan yang lain, gitu, ya. Tapi intinya hak khiyar itu diputuskan, ya, atau dijatuhkan, atau enggak ada lagi hak khiyar, dan itu pembeli tahu. Maka kalau
sudah demikian, ya, itu juga bagian dari persyaratan. Jadi syarat jual beli itu termasuk di dalamnya adalah syarat untuk tidak menggunakan hak khiyar. Dan itu juga dibolehkan. Ya, karena hadisnya yang lain, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasul itu bersabda, al muslimuna ala syurutihim, ya, illa syarton, ya, harama halalan au ahala haraman. Orang yang beriman itu di atas syarat-syarat. Kalau memang persyaratannya itu adalah persyaratan yang di situ tidak ada atau diputuskan atau dijatuhkan hak khiyarnya, maka ya berarti mengikat. Ya. Sepakatan itu as-sulhu jaizun bainal muslimin. Ya, kesepakatan itu ya dibolehkan ya di antara kaum muslimin. Ya, kecuali nanti kita masuk pada ya khiyar yang kedua. Kita masuk pada kalau apakah khiyar majelis itu ya tetap atau hak khiyar itu masih tetap digunakan atau masih bisa dilakukan meskipun sudah tidak di majelis akad. Jadi kalau sudah keluar dari majelis akad masih diperkenankan atau tidak? Masih diperkenankan kalau ada cacat barang yang tidak disampaikan penjual kepada pembeli. Ya, kalau ada cacat barang, nanti kita akan deskripsikan ya. Cacat itu seperti apa definisinya. Ya, kecuali jika ada cacat, ya. Atau yang tadi kita sampaikan sebelumnya, salah satu pihak itu mengatakan ya untuk menjatuhkan hak khiyarnya. Ya. Nah, nanti kita akan bahas yang kedua ini, yaitu tentang khiyar aib. Jadi kalau ada cacat ya, meskipun sudah keluar dari majelis akad, ya itu sudah berapa lama gitu ya, sudah 1 minggu, ya, ternyata dilihat ya dan digunakan aset itu ada cacat yang nggak disampaikan, dan itu kriteria cacatnya jelas. Ya kita mesti harus mendefinisikan itu sehingga tidak ada perbedaan persepsi di antara penjual dan pembeli, dan itu harus dipahami ya. Kalau dipahami baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Ya, itu yang tadi dasarnya yang tadi hadis yang tadi. Ya. Kalau ada cacat ya, maka tidak halal. Jadi tidak halal ya seseorang itu menjual barang yang di situ ada cacatnya kecuali dia jelaskan. Kemudian juga kalau ada dusta ya, kemudian menyembunyikan aib, ya, maka dihilangkan keberkahannya. Ini menunjukkan bahwa kewajiban seorang penjual itu adalah menyampaikan ya secara transparan kalau ada cacat. Ya, kalau ada cacat dari barang itu disampaikan. Ya, sehingga masing-masing pihak itu bertransaksi itu atas dasar sukarela, tarodin. Sebabnya kalau ada informasi yang disembunyikan dan itu adalah suatu cacat dari barang, ya, kalau diketahui oleh pihak pembeli, maka pihak pembeli itu bisa jadi ya menawar dengan harga yang mungkin lebih rendah atau tidak jadi melakukan pembelian. Ya. Atau mungkin pihak pembeli juga bisa jadi tertarik juga. Karena namanya cacat itu ya para jamaah bisa jadi dari satu ya kelompok penjual tertentu cacat, tapi dari kelompok penjual yang lain enggak. Dari satu budaya di masyarakat ya itu suatu kekurangan. Tapi di budaya masyarakat yang lain itu suatu kelebihan. Ya. Sehingga harus dijelaskan. Ya. Agar kita tidak hilang keberkahan ya dari pihak penjual. Ya. Sehingga meskipun ya meskipun di dalam syarat tadi disampaikan tidak ada hak khiyar oleh penjual dan pembeli itu setuju ya. Kemudian setelah pulang ya
oh ini ada yang cacat ini. Dan itu cacatnya termasuk kategori cacat ya. Mungkin kategori kadarnya besar itu ya. Bisa dia mengembalikan. Tapi kalau kadar cacatnya hanya katakan 1% gitu ya, atau 0,5%, itu dianggap enggak signifikan, enggak material. Tapi kalau sudah lebih dari 50% atau bahkan di atasnya, ya itu sudah menunjukkan oh ini cacat ini barangnya. Sehingga kita punya hak meskipun syaratnya di awal disampaikan gitu. Ya, tidak ada komplain, barang yang sudah dibeli nggak bisa dikembalikan. Tapi kalau ada cacat, ya maka itu hak khiyar yang bisa digunakan oleh pihak pembeli yang lintas waktu. Ya, lintas waktu. Kalau khiyar majlis tadi hanya pada saat majlis. Ada lagi nanti yang ketiga khiyar syarat. Khiyar syarat itu hanya berapa hari toh? Hanya misalnya 3 hari kalau menurut mazhab Syafi'i. Atau menurut jumhur ulama enggak ditentukan batasnya. Yang penting ada kesepakatan. Kembali pada kaidah umum. Al-muslimun ala syurutihim. Yang penting syarat itu bukan syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dibolehkan, terserah. Itu kan berbatas waktu. Tapi kalau khiyar aib itu enggak ada batasan waktu. Jadi kalau misalnya pihak penjual tidak menjelaskan itu, maka pihak pembeli ya punya hak untuk membatalkan transaksi. Ya kecuali nanti kalau cacatnya setelah transaksi. Setelah transaksi ya jatuh itu barangnya. Tapi yang menjatuhkan pihak pembeli. Nah itu berarti ada cacat ya karena kesalahan dari pihak pembeli. Al-muslimun ala syurutihim. Kemudian juga hadis yang lain para jamaah. Al-muslimu akhul muslim. Wala yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Seorang muslim itu saudara muslim yang lain. Konsekuensi dari persaudaraan, dari prinsip persaudaraan itu adalah tidak halal bagi setiap muslim ya kalau dia menjual ya kepada saudaranya itu di situ ada cacat. Ada aib barang. Kecuali dia jelaskan. Ya. Jadi pembatal itu ya harus dijelaskan. Harus dijelaskan secara transparan ya, secara jujur ya, tidak boleh ada manipulasi dan juga menyembunyikan informasi. Sehingga enggak ada kalau dalam bahasa ilmiah itu asimetri informasi gitu ya. Enggak ada informasi yang enggak simetris antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Pihak pembeli harus punya informasi yang lengkap. Ya, karena itu adalah termasuk haknya pembeli para jamaah. Dan penipuan itu diharamkan apapun bentuknya. Man ghasya falaysa minna, kata Rasulullah. Siapa yang menipu itu bukan golongan kami. Maka salah satu syarat dalam jual beli itu harus transparan. Ya, transparansi dari pihak penjual, khususnya ketika menjelaskan adanya aib dari barang dijelaskan. Bisa jadi dengan dia menjelaskan itu, ya, disitulah keberkahannya. Meskipun nilainya mungkin secara nominal ya lebih sedikit, tapi secara keberkahan lebih banyak. Jadi yang kita cari adalah keberkahan. Ya. Dan itu adalah haknya pembeli. Dan kita khawatir para jamaah kalau melakukan hal yang demikian, maka kita termasuk memakan harta ya, sama kalian dengan cara yang enggak halal. Ya, kalau penjual itu ya menyembunyikan cacat dalam rangka untuk menjaga harga pasarnya. Kalau dia tahu loh ya, kalau dia tahu. Kecuali kalau dia enggak tahu. Menjual kadang-kadang dia beli barang juga barang second gitu ya. Dia enggak ngerti. Ya, dan dia sudah upayakan ya memang kondisinya demikian, tapi dia tahu riwayatnya, dia jelaskan riwayat ya kekurangan produknya itu dia jelaskan. Jadi kalau dia tahu ya, maka dia wajib untuk menjelaskan. Dikhawatirkan kalau penjual itu dia sembunyikan informasi yang berupa cacat barang kepada pembeli, itu dia memakan harta orang lain. Itu termasuk bagian doror, merugikan orang lain. Padahal hadis yang lain atau kaidah yang lain menjelaskan la dharar wal dhirar. Tidak boleh merugikan orang lain, membahayakan orang lain. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29,
Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sama kalian ya dengan jalan yang batil, dengan jalan yang tidak halal. Ya, kecuali ya tijarah, perniagaan suka sama suka dengan cara sukarela. Ya. Sehingga kalau misalnya jual beli rumah itu ya seperti itu, misalnya permintaan dari customernya pengen yang ini, pengen yang rumah yang untuk masa tua nanti butuh yang ada ketenangan gitu ya. Kalau dikasih rumah yang dekat dengan ini, jangan mas, ini saya pengen yang ini yang tenang gitu ya. Jadi seperti itu yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua dipengaruhi oleh tradisi. Kemudian yang ketiga terkait dengan kadarnya. Ya, kadarnya. Bila kondisinya parah ya atau kadar cacatnya itu besar, ya ini hampir mirip dengan pembahasan kita dulu gharar ya. Gharar, suatu hal yang nggak jelas dalam akad. Gharar itu hal yang kecil ya, kalau kecil kadarnya ya itu dimaafkan, dibolehkan, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau ghararnya besar baru dilarang. Contohnya kalau gharar yang kecil dibolehkan itu kalau kita makan all you can eat itu ya. Itu kan mesti ada unsur ghararnya. Karena tiap orang bisa jadi berbeda ini ya. Tapi itu kan kecil, sudah ada ya aturan-aturannya lah, nggak boleh dibawa pulang. Ya. Paling kalau ada selisih itu ya tidak signifikan lah selisihnya antara satu orang dengan orang yang lain. Demikian juga ini. Kalau misalnya kita beli mangga gitu ya 2 kilo gitu ya, paling yang ada cacatnya ya atau sudah agak busuk itu mungkin separuhnya ya, 1 tapi separuh itu ya, ya dianggap ya tergantung di tradisi lah, urfnya masyarakat itu menganggapnya itu suatu cacat atau enggak itu. Biasanya tradisi di masyarakat kita itu kan kadang memberikan toleransi kelonggaran. Ya, kalau 1%, kalau di bawah 0,5% atau 1% di bawah itu masih ya ditolerir lah, hingga bukan dikatakan itu suatu cacat. Ya. Kemudian yang keempat, itu penjualnya ngerti, dia tahu, itu ada cacat tahu dia, nah, karena kesehariannya dia gunakan, atau ketika dia kulan dia tahu, mestinya kalau dia sebagai penjual kan mesti mempersiapkan dulu. Dan dia tahu ini produknya ada yang rusak. Makanya kembali kepada hadis yang dulu ketika Rasul itu beliau ke pasar, kemudian ada seorang pedagang yang menyembunyikan ya, ada barangnya yang terkena hujan ditaruh di bawah. Ini sama Rasul itu beliau sampai ke bawah tangannya itu dilihat ini kok ada produk yang basah itu. Ya, kalau seperti itu harus dijelaskan, harus ditampakkan kepada pihak pembeli. Dan yang kelima, ya kriteria itu dianggap cacat adalah cacat itu terjadinya sebelum transaksi atau pada saat transaksi, ya, atau ketika terjadi transaksi. Kalau cacatnya setelah transaksi, ya setelah jual beli, ya setelah kita terima barang, kita bayar, ya, kemudian ada cacat, ya itu, ya karena sudah berpindah kepemilikan, ya maka segala resikonya, ya konsekuensinya, ya ada pada pihak pembeli. Ya. Dan yang ketiga para jamaah itu terkait dengan hak khiyar syarat. Hak khiyar syarat. Ya. Hak khiyar syarat ini hak khiyar untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi, keduanya sepakat untuk memperpanjang hak khiyarnya. Dari awalnya khiyar majelis, ya diperpanjang hak khiyarnya sampai jangka waktu tertentu yang disepakati, ya, yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Itu namanya khiyar syarat. Dan kalau kita bicara khiyar syarat, maka syarat itu ya kita kembalikan pada hadis yang tadi saya sampaikan, bahwa syarat itu dibolehkan, ya, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ya tidak berbatas harus 3 hari, gitu ya.
Ya, jadi kalau keduanya sepakat untuk memperpanjang hak khiyar maka dibolehkan. Hal itu sesuai dengan Quran surah Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, ya, tunaikanlah akad-akad kalian. Ya. Dengan syarat itu maka syarat itu mengikat, ya. Bila keduanya sepakat untuk memperpanjang hak khiyar sampai waktu yang sudah ditentukan. Atau bisa juga ungkapan yang dilakukan oleh pihak pembeli, ya, kalau mengatakan kepada pihak penjual, ya, saya minta waktu 3 hari, ya, untuk berdiskusi dengan keluarga. Nah itu boleh, ya. Jadi hak khiyarnya diperpanjang sampai 3 hari. Nanti 3 hari, ya, akan disampaikan pada pihak penjual jadi atau tidak untuk membeli barang. Jadi kewenangannya dia bisa, ya, bisa melakukan itu, atau bisa juga ungkapan yang lain, yang pembeli itu menyerahkan hak khiyarnya itu kepada pihak lain. Ya. Misalnya dengan ungkapan, ya, nanti yang memutuskan ini adalah orang tua. Jadi biar nanti bapak yang memutuskan, ya, suka atau tidak. Nanti kalau bapak suka, ya, dalam waktu 3 hari saya akan menyampaikan. Nah itu khiyar syarat, ya, baik syarat yang dikembalikan kepada diri sendiri atau dikembalikan pada orang lain, dan itu dibolehkan, ya. Kalau makanan, ya tentu kalau makanan ya 1-3 hari lah, ya. Kalau lebih dari seminggu apalagi, ya tentu nanti makanannya akan basi, ya, atau akan kedaluarsa. Tapi kalau yang lain bisa jadi, ya, jual beli transaksi yang lain, apalagi kalau itu terkait dengan bisnis di perusahaan, itu hak khiyarnya, ya, itu bisa lama, ya, bisa sebulan 2 bulan, ya, untuk mempertimbangkan, oh saya harus berinvestasi apa enggak, atau saya harus beli apa enggak ini. Mungkin dia harus melakukan, ya, pencarian dengan harga pasar yang lain, ya, kepada supplier yang lain. Sehingga dibolehkan, ya, kita, ya, untuk memperpanjang hak khiyar, ya, dari namanya khiyar, ya, khiyar majelis, ya, kemudian khiyar syarat, ya, dan sampai ketika ada cacat, ya, dan itu cacatnya enggak disampaikan. Ya, yang terakhir para jamaah, untuk yang berkaitan dengan khiyar ini, ya, itu kalau misalnya aib tadi itu diterima oleh, ya, atau diketahui oleh pihak pembeli punya 3 pilihan, ya. Pihak pembeli punya 3 pilihan. Pilihan yang pertama, ya, dia bisa, ya, menggunakan haknya. Ya, hak khiyar saya pakai, saya batalkan transaksinya. Saya ambil, ya, seluruh iwatnya, seluruh harganya, samannya saya ambil semuanya. Boleh. Ya, kalau tadi ada kriteria yang enggak sesuai dengan kesepakatan, ya, atau barangnya enggak sesuai dengan kriterianya, atau cacatnya kadarnya besar dan yang lain, itu tadi ada 5 tadi. Kemudian yang kedua, boleh memaafkan. Ya, memaafkan. Ya. Jadi dia menggunakan hadisnya Rasul yang menjelaskan rahimallahu rajulan samhan idastaro. Allah itu akan mencintai seseorang yang dia memudahkan dalam membeli. Ya, dia gunakan. Ya, gunakan atau diaplikasikan hadis tadi. Atau yang ketiga, ya, dia boleh menerima sebagian dan sebagainya dia minta kompensasi cacat tadi. Ganti rugi, sebagiannya dia minta ganti rugi, atau dia minta potongan harga. Ya, ini menurut mazhab Hambali. Dan ini yang lebih kuat, insyaallah. Jadi karena memang nggak ada batasan, ya, nggak ada batasan harus 2, menerima sepenuhnya atau membatalkan sepenuhnya. Ada yang ketiga, pilihan yang ketiga.
yaitu dia mengambil sebagian dan sebagiannya bisa dengan ya dia minta ya pengurangan harga, minta potongan harga dari pihak penjual. Ya, dalam rangka untuk mengganti kerugian yang dia terima dari pihak penjual. Demikian pembahasan ringkas mengenai hak khiyar ya. Dan hak khiyar ini hanya untuk transaksi yang sifatnya komersial ya. Pertukaran, muawadhah. Hanya muawadhah ya. Kalau akad hibah nggak boleh khiyar majelis hibah itu. Dari akad hibah nggak boleh. Kalau antum sudah nyerahkan sebagai hibah, itu sudah berlaku dan sempurna hibahnya. Nggak boleh dianalogikan dengan jual beli. Ya, dasarnya dari kisahnya Abu Bakar. Ketika beliau menyampaikan kepada Aisyah, "Wahai putriku, ya, saya itu senang kalau ya kamu itu dalam keadaan bahagia. Maksudnya bahagia kalau dalam keadaan kaya, dalam keadaan cukup. Sungguh saya dulu itu pernah menghibahkan ya kepada engkau itu ya hasil kebun kurma senilai 20 wasak. Ya, 20 wasak. Ya. Satu wasak itu 60 sok. Ya, satu sok itu 4 mud. Satu mud itu kira-kira cakupan tangan penuh itu. Ya, jadi satu sok itu ya perkiraan 2,5 biasanya ya, atau pokoknya kalau dihitung itu ya 20 wasak itu sekitar 2.800 ton 2.800 kilo. Dulu saya pernah itu menghibahkan itu pada engkau. Andai kata dulu engkau menerimanya, ya, maka itu sudah menjadi milikmu. Dia sudah berpindah. Andai dulu menerimanya. Tetapi hari ini aku jadikan itu sebagai harta warisanku yang nanti engkau akan bagikan kepada saudara-saudaramu dan juga saudarimu. Ya, jadi kalau hibah itu beda ya dengan yang kita bahas. Kalau hibah itu kalau antum sudah serahkan, sudah diterima ya oleh pihak penerima dan itu masih di majelis akad, itu sudah sempurna, nggak bisa ditarik kembali. Karena ada larangan juga dari Rasulullah bahwasanya perumpamaan yang jelek itu adalah kalau seorang itu sudah menyumbang menarik kembali pinjamannya, menarik kembali hibahnya, seperti anjing yang muntah dan kemudian memakan kembali muntahannya. Demikian pembahasan tentang khiyar ya, semoga bermanfaat ya dan bisa kita amalkan dalam perniagaan kita sehari-hari sehingga menjadi berkah untuk kita semuanya. Masih ada pertanyaan atau cukup? Ya, silakan, Mas. Ketika ada seorang kontraktor menjual tanah dan mengatasnamakan tanah kapling syariah seperti itu dengan jaminan uang akan kembali sepenuhnya ketika ada pembeli yang membatalkannya, ya mungkin dipotong sedikit untuk biaya administrasi di notaris seperti itu. Namun setelah itu ternyata tanah tersebut belum lunas dari tangan pertama. Intinya kontraktor tersebut menjual masih hutang. Nah, di sini menjadi runyam ketika ada yang membatalkan dan si kontraktor tersebut tidak bisa mengembalikan uang tersebut secara segera karena uang tersebut sudah dibayarkan untuk si tangan pertama buat membayar hutang. Nah, belum lagi ada yang membeli cash dan mereka butuh sertifikat, meminta sertifikatnya, haknya seperti itu. Namun si kontraktor tidak bisa memberikan sertifikat tersebut karena memang belum lunas dari tangan pertama, jadi tidak bisa turun seperti itu.
Nah ini bagaimana menurut Ustaz? Apakah termasuk riba atau dolim atau gimana? Banyak sekali yang mengatasnamakan properti syariah ya, tapi ternyata akhirnya bermasalah, banyak masalah ya, khususnya komplain ya, atau pihak pembeli ya merasa tidak ditunaikan haknya. Maka seharusnya yang dilakukan oleh pihak pengembang syariah itu ya yang pertama itu tanahnya itu ya semestinya sudah menjadi ya kepemilikan dia seharusnya ya. Karena kalau tanah itu masih dalam bentuk hutang ya, itu nanti akan menimbulkan masalah. Karena nanti perputaran cash flow-nya itu juga berpotensi besar ya. Kalau tidak ada pembeli ya yang masuk, uang yang masuk, arus kas yang masuk, maka cash flow-nya mesti harus keluar. Ya, apalagi tentu kalau misalnya bertransaksi dengan bank-bank konvensional, ya tentu itu tidak boleh. Ya. Sehingga prinsipnya itu harus dijaga hak pembeli itu. Itu namanya implementasi dari tadi akhul muslim tadi. Ya, namanya kan syariah. Ya, jadi al muslimu akhul muslim. Ya, kemudian juga la dororo walal diror, tidak boleh merugikan. Prinsip doror itu harus prinsip nomor 1 itu. Ya. Baik itu sifatnya goror ya, riba, doror itu ya, yang merugikan orang lain harus dijaga, jangan sampai nanti akan bermasalah. Dan itu kan bentuknya kalau kita tidak transparan gitu loh. Mestinya di awal sudah harus transparan juga, sampaikan kepada pihak pembeli. Ya, harus transparan disampaikan kepada pihak pembeli, ya informasi yang kira-kira pihak pembeli itu harus tahu. Ya, kalau enggak nanti ada informasi yang disembunyikan, ya, ada masalah nanti, ya, ada masalah di kemudian hari. Ya, nanti kalau ada komplain pemberitaan yang negatif itu ya, maka ya itulah konsekuensi ya dari dicabutnya keberkahan. Mari kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما